Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Dalam kehidupan itu selalu berpasangan. Ada baik, ada buruk, ada miskin, ada kaya, terus ada positif, ada negatif. Selanjutnya ada tinggi, ada rendah, ada gemuk, ada kurus. Banyak hal lain lagi yang dalam kehidupan ini selalu berpasangan. Namun, apakah statement baik, buruk, gemuk, pendek, itu baku dalam statement sosial kita? Tentunya tidak. Kenapa? Karena segala sesuatunya, sebagaimana seperti saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa kebaikan aja itu sesuai dengan persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan kebaikan? Seseorang mempersepsikan kebaikan, baik itu saya maupun teman-teman di sana, itu pastilah berbeda. Kebaikan yang baku adalah kebaikan kitab. Itu juga apa yang kita sampaikan, apa yang kita persepsikan, apa yang kita artikan berkenaan dengan kebaikan tersebut, itu juga biasanya berbagai pendapat berbeda, ya. Misalnya pendapat para ulama kalau dalam Islam itu berbeda. Nah, banyak hal ya teman-teman yang seperti saya sampaikan di awal, dalam kehidupan ini selalu berpasangan. Namun apa yang kita sampaikan tadi yang berpasangan itu tidaklah semata-mata itu menjadi satu kesimpulan daripada orang yang memberikan pernyataan tersebut. Nah, misalnya nih, kaya menurut saya beda pastinya kaya menurut teman-teman. Miskin menurut saya pasti berbeda juga miskin menurut teman-teman. Nah, kalau kita mengacu kepada satu pemahaman, misalnya miskin terhadap harta benda gitu. Nah, parameternya kaya itu apa dan parameternya miskin itu apa? Apakah orang yang nggak makan satu hari itu dikatakan miskin? Ternyata dia berpuasa, ya kan? Apakah orang yang punya harta benda banyak, kelihatannya di kasat mata, punya mobil mewah, rumah mewah, apakah itu bisa dikatakan kaya? Ternyata itu adalah kredit, ya. Nah, jadi persepsi-persepsi itu pastilah sangat berbeda. Pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan, baik itu berkenaan dengan kata-kata yang saya sampaikan tadi, kaya miskin, ya, baik buruk, dan itu pasti berbeda. Nah, kesempatan ini saya ingin sampaikan teman-teman bahwa di sekitar kita ini, ya, di sekitar kita, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, bahkan lingkungan lebih besar lagi, misalnya politik, ya, baik itu yang sejalan dengan ideologi kita maupun yang berbeda dengan ideologi kita. Nah, kita ambil skup yang paling kecil, misalnya di keluarga. Banyak orang di sekitar kita, ya, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, yang berpikir tentang kita itu negatif, ya. Bagaimana kita mengatasi orang-orang yang berpikir negatif tentang kita? Yang sementara bahwa pernyataan negatif itu adalah pernyataan yang sangat subjektivitas, sangat subjektif, ya. Jadi pernyataan negatif orang kepada kita itu sangat subjektif. Dari sudut pandang mana dia mengatakan kita negatif? Dari pemahaman seperti apa dia bisa katakan bahwa kita memiliki pemikiran atau perilaku negatif, ya. Jadi hal-hal tersebut itu sangat subjektif. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil satu pemahaman bersama bahwa ketika orang-orang yang berpikir negatif kepada kita, ya, baik itu keluarga kita, sahabat kita, teman-teman dekat kita. Ambil contoh misalnya, dia berpikir negatif tentang harta yang kita miliki, ya. Orang itu kalau misalnya orang lain lebih daripada dia, biasanya menggerutu, ya, menggerutu nggak jelas begitu. Ada sahabat, ada teman, ada keluarga yang nggak senang apabila
kita melebihi atau melampaui dari apa yang dia capai. Nah, dia langsung berpikir negatif atas apa yang kita capai. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki harta yang mungkin lebih daripada dia, ya. Tapi dia tidak mengerti bagaimana kita mendapatkannya. Yang dia pikirkan pada kita bahwa wah, si Anu itu mendapatkan harta, ya, itu dengan jalan katakan dengan jalan kiri lah, jalan yang nggak baik gitu ya. Nah, si Anu itu mendapatkan harta dengan korupsi, si Anu itu mendapatkan harta dengan menipu, si Anu itu mendapatkan harta dengan tidak benar, jalan yang tidak benar. Nah, ini orang-orang yang berpikir seperti ini silakan aja, ya. Tapi kan mereka ini sebenarnya pada prinsipnya mereka tidak menginginkan kita berada di atas mereka. Mereka tidak menginginkan bahwa kita lebih daripada mereka, ya. Mereka tidak menginginkan kita lebih baik standar hidupnya daripada mereka. Yang mereka inginkan kita harus menjadi orang yang di bawah, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menandingi dia. Nah, biasa ada saudara-saudara kita, kemudian sahabat kita dan teman-teman kita yang berpikir seperti itu tentang kita. Atau misalnya tentang jabatan, ya. Dalam kehidupan ini tidak ada lain ceritanya, ya. Cerita harta, cerita kedudukan, pangkat, jabatan, ya. Kesenangan-kesenangan duniawi, ya. Yang dianggap sebagian orang bahwa itu adalah bagian kenikmatan dunia, ya. Ketika memiliki harta banyak, ketika memiliki jabatan tinggi, ya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, itu kenikmatan dunia bagi mereka. Nah, oke, kita kembali lagi bahwa orang-orang yang berpikir negatif terhadap kita berkenaan dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai yang melebihi daripada mereka, ya mereka biasanya yang tidak senang dengan kita itu akan menyampaikan kepada teman-teman kita yang lainnya atau saudara-saudara kita yang lainnya bahwa kita melakukan hal-hal yang tanda kutip negatif yang tidak sesuai dengan aturan dan norma. Terserah, ya, terserah apapun yang disampaikan oleh mereka itu sebenarnya terserah aja. Karena kita yang tahu, kita yang menjalani, kita yang bagaimana kita berjibaku dengan keadaan, kita berjuang, ya, itu kita yang merasakan, kita yang menjalani, bukan mereka. Nah, jadi ketika orang, sahabat, keluarga ada yang berpikir seperti itu, sebenarnya jangan diambil pusing, oke? Biarkan mereka melakukan kerja-kerja, katakan ya, kalau dalam musik itu kan seringnya kalau kita mau tahu itu kita mengulik, ya mengulik gitu ya. Biarkan mereka mengulik diri kita, biarkan. Atau juga mereka nggak merugikan kita, ya. Tapi jangan salah, orang-orang yang melakukan hal itu dengan tidak sadarnya mereka mengambil dosa-dosa kita. Nah, jadi kita jangan ambil pusing dengan hal itu, kita terus maju, melangkah, ya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi jangan ambil pusing dengan orang yang berpikir negatif terhadap kita, baik itu keluarga, teman dekat, sahabat, biarin. Kita tunjukkan dengan tingkah laku dan perbuatan bahwa kita tidak seperti yang mereka bicarakan. Oke? Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika orang berpikir negatif terhadap kita, ya, sebaiknya, saya sebenarnya sudah pernah sampaikan kepada teman-teman dalam video-video saya sebelumnya bahwa ketika banyak orang berpikir negatif tentang kita, bukanlah kita balas dengan hal yang negatif pula, tapi kita harus bersabar dan pada saat kita beribadah doakan mereka, ya, doakan mereka bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bicarakan tentang kita yang negatif-negatif itu adalah salah gitu loh. Tapi kita jangan mengklarifikasi, buat apa mengklarifikasi gitu. Karena kita mengklarifikasi ketika orang sudah memiliki mindsetnya seperti itu, tidak perlu lagi kita mengklarifikasi, kita cukup mendoakan semoga apa-apa yang mereka katakan, apa-apa yang mereka bicarakan, apa-apa yang mereka lakukan kepada kita berkenaan dengan kenegatifannya itu sudah, jangan kita kita mengklarifikasi apa ya, jangan. Kita doakan semoga mereka
berpikirnya berubah dan kita tidak terpancing atas apa yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, dua hal itu untuk mengatasi daripada menurut saya orang-orang yang berpikir negatif di sekitar kita. Nah, ini memang terkadang apalagi itu misalnya yang berpikir negatif itu saudara kita ya. Ini terkadang mengganggu kita, mengganggu dalam artian ketika kita ingin melangkah, ini terngiang-ngiang selalu dalam pikiran gitu ya. Ya, terngiang-ngiang gitu. Ya, banyaklah hal yang contoh-contoh bagaimana seseorang berpikir negatif terhadap kita ya. Tadi ya berkenaan dengan pendapatan, kemudian cara berpikir kita, kemudian orang nggak sependapat dengan apa yang kita sampaikan. Tidak ada 100% orang itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Tidak ada 100% orang yang berpikir positif terhadap apa yang kita raih, apa yang kita dapat. Itu biarkan itu berlalu. Mudah-mudahan apa yang mereka pikirkan itu tidak sebenar-benarnya itu dari pikiran mereka, hanya katakan itu misalnya ya pikiran-pikiran sesaat aja. Biar mereka berpikir kembali kepada kita untuk pikiran-pikiran yang positif. Nah, teman-temanku sekalian, seperti saya katakan di awal bahwa di dalam dunia ini selalu berpasangan baik buruk, suami istri, perempuan laki-laki dan lain sebagainya. Namun hal itu ketika sudah termaktub di dalam kitab ya, maksudnya yang saya sampaikan kitab itu adalah kitabnya Tuhan ya, bukan kitab manusia, bukan karangan manusia. Jadi ada Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat gitu ya. Jadi ketika itu udah termasuk atau termaktub dalam kitab-kitab itu, itulah kebenaran yang hakiki. Ketika itu diterjemahkan ke dalam kehidupan sosial, kehidupan manusia, itu terjadi persepsi yang berbeda tergantung wilayah dan kondisi yang ada. Saya tidak mau masuk ke dalam pembahasan itu. Saya hanya bicara ya lingkaran kita yang kecil ini ya, sosial kita yang kecil, dari keluarga, teman-teman dekat, sahabat gitu ya. Janganlah mereka itu berpikir negatif tentang apa yang udah kita raih, apa yang kita capai. Harus mereka support dan kita juga support balik dengan apa yang mereka lakukan, sehingga kehidupan ini tentram, enak kita menjalaninya. Ya biasa ya, kalau nggak ada yang syirik, iri, dengki, itu bukan manusia. Tapi ya kita berdoa semoga kita nggak masuk ke dalam kelompok-kelompok itu. Dan bagi saya, apapun yang dipersepsikan oleh orang terhadap kita itu bagian dari keindahan dalam hidup ya. Jadi jangan itu menjadi satu kendala untuk kita maju ke depan. Oke? Saya Dem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.